Nah, kalau terkait energi ya, kan sekarang kita bahas energi. Bentar. Oke, kalau energi sebenarnya bahasanya sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu konsepnya. Kalau secara kasar gitu ya, bahasan energi di bab energi itu cuma ada tiga. Cuma ada tiga apa aja? Yang pertama, bentar, belum salah pintunya. Atasnya gerak deh. Nah, bahasanya cuma ada tiga. Yang pertama itu tentang apa sih namanya? Tentang teorema usaha energi. Yang kedua itu tentang ini apa sih namanya? Konsep kekekalan energi mekanik, konservasi energi mekanik. Terus yang ketiga itu tentang sama konservasi energi mekanik juga, tapi yang terkoreksi. Ada faktor koreksinya. Gitu. Sebenarnya bahasanya cuma tiga ini aja secara kasar gitu. Tapi nanti di bagian konservasi energi mekanik sama di teorema usaha energi itu dikenalin konsep-konsep baru. Misalkan di teorema usaha energi ini dikenalin konsep kerja sama energi potensial. Terus dikenalin juga konsep kerja sama apa sih namanya energi kinetik. Terus di energi mekanik, oh ya dikenalin juga di sini apa sih namanya berbagai jenis energi potensial ya, macam-macam, ada potensial listrik, ada potensial gravitasi, sama satu lagi itu potensial pegas misalnya. Nah kalau konservasi energi mekanik nanti selain bahas hukum tentang E awal sama dengan E akhir, ini juga bahas tentang ini kurva energi biasanya. Kurva energi. Terus kalau yang ketiga itu ya sama kekekalan energi, energi awal sama energi akhir, tapi ntar ditambah sama suatu faktor koreksi yaitu energi disipasi. Energi disipasi. Nah, kalau apa sih namanya teorema usaha energi itu sebenarnya konsepnya cuma ini aja ya. Cuma apa sih namanya? Kalau usaha itu apa sih ketika benda dikenakan suatu kerja nanti energinya bakal berubah gitu. Konsep teorema usaha energi. Ini cuma konsep intinya cuma gini aja. Kalau kalau ada kerja, ini nanti kerjanya bisa membuat energi si bendanya itu berubah. Energi berubah. Nah, yang jadi masalah energi apa yang nanti bakal berubah, apakah potensialnya atau energi kinetiknya. Kalau misalkan yang berubah itu adalah energi kinetik, usaha itu akan bernilai apa sih namanya? Akan bernilai positif jika dia menambah energi kinetika gitu.
Usaha luar itu nilainya bakal jadi memberikan dampak kontribusi yang positif ke energi kinetik. Ini teoremanya. Jadi ketika suatu benda kita kasih usaha gitu, dari usaha oleh gaya luar, nanti energi kinetiknya ini bakal berubah, tapi perubahannya bernilai positif gitu, bertambah, meningkat. Gitu. Nah, kalau yang berubah itu energi potensial, usaha oleh gaya luar itu nanti bakal menyebabkan perubahan potensial yang negatif gitu. Justru kalau kena kena gaya luar gitu, energi potensial benda bakal berkurang. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini, ada benda di sini di ketinggian tertentu bermassa m, terus di ketinggian h gitu. Ini pasti energi potensialnya waktu di ketinggian h ini adalah mgh gitu kan ya. Tapi ketika bendanya udah sampai tanah, gara-gara ketarik sama gravitasi gitu ya, ketarik gravitasi, dia turun, sekarang ketinggiannya sekarang ada di tanah. Ini energi potensialnya malah jadi ini energi potensialnya waktu di tanah malah jadi nol gitu. Artinya apa? Artinya usaha yang dikenakan oleh gaya gravitasi itu malah menghilangkan energi potensial dia. Sebaliknya, dia malah menambah energi kinetiknya. Ya, misalkan di awal sini dia kecepatan 0, berarti nanti energi kinetiknya 0 gitu. Nah, tapi di bawah sini, waktu sesaat sebelum nabrak tanah, dia kecepatannya kan misalkan dia kecepatannya lagi maksimal gitu. Nanti dia bakal punya energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat gitu. Justru usaha gravitasi malah malah meningkatkan energinya, tadinya 0 jadi sekarang jadi punya angka setengah mv kuadrat gitu ya. Ini teorema usaha dan energi. Gini aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan korelasi antara usaha dan energi kinetik itu dia positif korelasinya, kalau potensial dia negatif gitu ya. Nah, terus didefinisikan nih energi kinetik sama potensial itu bentuknya gimana? Yang udah kita kenal dari zaman-zaman SMP ya. Energi kinetik itu bentuknya adalah lambangnya macam-macam ya. Ada yang lambangnya EK, ada yang lambangnya T gitu, macam-macam. Tapi aku lebih suka pakai K ini aja. Biar gampang gitu, maksudnya nggak usah pakai dua variabel. Energi kinetik K itu sama dengan setengah M V kuadrat gitu. Kalau potensial dia macam-macam, bergantung sama dia potensialnya dari penyebab energi potensial itu apa. Nah, ketika kita mengenalkan konsep energi potensial, ini kita mengenalkan yang namanya gaya konservatif. Gaya konservatif itu apa? Gaya konservatif itu adalah gaya yang menyebabkan usahanya tidak peduli lintasan. Kayak contoh gini. Kayak contoh misalkan ini ada benda. Ada benda bergerak dari titik A ke titik B. Dia menempuh banyak lintasan. Ada yang lintasan merah nih, lihat sini. Ada yang lintasan biru, lurus. Ada yang lintasan hijau, muter-muter dulu. Kemana-mana dia, baru ke B. Gitu. Ini kan ada 3 lintasan yang berbeda-beda ya. Gitu. Nah, ketika dia bergerak dari A sampai B, dia terkena gaya F. Terkena gaya F gitu. Jadi dia geraknya dipercepat gitu sama gaya F ini. Nah, gaya F ini bakal konservatif kalau nilai usahanya di ketiga lintasan ini sama. Jadi dia mau lewat mau lewat dari A ke B gitu, lewat yang merah, lintasan 1 gitu, atau lewat lintasan 2 yang biru, atau lewat lintasan 3. Itu kalau usahanya sama, jadi bisa tulis kayak gini, WA sama dengan W1 ya. W1 sama dengan W2 sama dengan W3 itu sama gitu nilai W aja gitu. Maka nanti gaya penyebab kerjanya ini adalah gaya yang konservatif. F penyebab kerja, dia nilainya konservatif. Atau tidak peduli sama lintasannya bentuknya kayak gimana gitu. Jadi yang penting dia pindah dari A ke B, ya udah, nanti usahanya segitu. Nah, definisi W itu kan ini, integral vektor F didot sama suatu vektor perpindahan dr. Gitu.
Nah, karena dia nggak peduli lintasan, muncullah konsep potensial. Potensial itu apa? Potensial itu ketika suatu benda posisinya terpisah dari suatu acuan, kayak misalkan ini kita bendanya ada di B gitu, terus acuannya di A. Nah, itu kan terpisah pada jarak tertentu kan gitu dari A ke B-nya. Dan dia bakal punya suatu energi yang namanya energi potensial. Gitu. Jadi energi potensial itu bergantung sama yang namanya acuan. Gaya konservatif dan dia tergantung acuan. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, misalkan potensialnya disebabkan oleh gaya konservatif, yaitu gaya gravitasi. Potensial gravitasi. Nah, potensial gravitasi itu dibagi dua. Ada yang gravitasi universal, yang universalnya Newton. Ada potensial gravitasi yang permukaan bumi. Ini beda-beda nilainya. Gitu. Kalau yang gravitasi Newton, dia bentuknya itu G, M, M per R. Gitu. Tapi kalau yang permukaan bumi, dia M, G, H. Gitu. Bedanya apa? Bedanya ini kalau di yang permukaan bumi, nilai G ini konstan. Nilai G ini konstan. Terus H, ini kalau dibandingin sama jari-jari bumi, dia jauh lebih kecil. Gitu. Tapi kalau yang ini, apa sih namanya, yang universal Newton, dia apa sih namanya, dia bergantung banget sama jarak R gitu. Jadi jarak R-nya itu diukur dari pusat bumi, dan dia itu nilainya nggak jauh beda dari ordernya nggak jauh beda dari jari-jari bumi gitu. Gitu. Nggak jauh beda dari jari-jari bumi. Nah, bedanya apa? Bedanya gini. Kalau potensial gravitasi bumi, yang ini yang di permukaan bumi, ini diukurnya dari tanah gitu. Jadi titik yang potensial 0 itu ada di tanah. Misalkan gini, ini tanah, ini ada benda di ketinggian H1, ini di ketinggian H2, atau bahkan ada yang di kedalaman gitu, di jurang gitu, di jurang dengan kedalaman H3. Ya. Masanya M1, masanya M2, ini masanya M3 gitu, yang di dalam jurang. Jangan deh, masanya samain aja semuanya. Masanya M, masanya M, masanya M gitu. Nah, ini apa sih namanya? Dia diukur oleh permukaan tanah. Tanah yang dimaksud tuh mana? Tanah yang ini, tanah yang pada umumnya gitu, tanah yang datar, bukan jurang ataupun bukan tebing, gitu. Nah, ini apa sih namanya? Potensialnya bisa bernilai positif atau negatif bergantung dia posisinya ada di mana. Kalau di atas tanah sejauh H, dia nilai positif. Ya, misalkan ini yang di ketinggian H1, dia punya potensialnya MgH1 positif. Kalau yang ini yang di ketinggian H2, dia potensialnya MgH2 gitu. Tapi kalau yang ketiga nih, yang di kedalaman H3 ini, dia potensialnya malah negatif, minus MgH3 gitu. Karena dia acuannya terhadap suatu titik permukaan tanah gitu. Permukaan tanah. Dan bisa aja titik permukaan potensial 0 itu ada di bawah jurang ini. Boleh-boleh aja gitu. Ketika pada kasus potensial di gravitasi di permukaan bumi, itu kita bebas banget nentuin titik potensial 0-nya ada di mana, titik acuannya ada di mana. Kalau misalkan kita nentuin, misalkan potensial 0-nya di sini nih, di bawah sini. U-nya sama dengan 0 di sini, berarti nanti yang benda yang ini, yang kedua nih, yang tingginya H2 di atas permukaan tanah, dia potensialnya jadi Mg H2 plus H3 gitu. Itu kalau kita netapin potensial 0 di bawah sini gitu. Terus yang benda pertama jadi Mg H1 plus H2. H1 plus H3. Nah, terus yang benda yang ketiga potensialnya jadi berapa? Jadi 0 karena kita tetapin dia potensial 0 ada di ketinggian ini. Ada di dasar sini, berarti ini potensialnya jadi 0 gitu. Nah, ini bebas kalian mau pakai yang mana aja, itu bakal sama semua nanti hasilnya. Asalkan kita konsisten dalam melakukan perhitungan sampai akhir.
Itu kalau potensial gravitasi yang permukaan bumi. Nah, beda lagi kalau misalkan potensial gravitasi universal. Dia ini nggak bebas buat nentuin potensial nol di mana. Potensial nolnya itu ada di jarak yang sangat jauh dari benda yang menghasilkan gravitasinya. Kayak contoh ini bumi. Bumi. Dia kan misalkan ini ada objek sejauh R misalkan dengan massa M kecil gitu. Nah, ini potensial benda bermassa M ini, misalkan kayak bulan atau satelit gitu, itu bakal nol di titik R sama dengan tak hingga. Titik yang sangat jauh banget dari buminya gitu. Itu titik potensial nol. Nah, nggak bebas. Kayak di potensial gravitasi yang permukaan bumi, kita bebas tentuin nolnya di mana. Bisa di sini, di tebing ini, atau di dasar jurangnya. Tapi kalau yang universal, dia titik nolnya cuma satu, yaitu di tak hingga. Ketika R sama dengan tak hingga, nanti potensialnya bakal nol. Gitu ya, itu bedanya potensial gravitasi. Nah, terus ada potensial apa lagi ya? Potensial listrik. Potensial listrik. Ini mirip-mirip sama yang gravitasi universal gitu. Yaitu K, sorry. K, Q1, Q2, Q-nya itu muatan ya, dibagi sama R. Nah, ini sama, dia tak hingga apa? Potensial nolnya juga di tak hingga. Nah, yang ketiga, ini potensial yang udah kita kenal, yaitu potensial pegas. Kalau potensial pegas, dia persamaannya mirip sama energi kinetik. Setengah Kx kuadrat gitu. Nah, sama nih, potensial pegas sifatnya sama kayak potensial gravitasi yang permukaan bumi. Jadi, X-nya ini adalah jarak dari suatu titik acuan potensial nol. Gitu. Biasanya titik acuan potensial nol itu adalah titik di mana pegasnya itu rileks. Itu adalah titik potensial nolnya. Gitu. Rileks itu maksudnya nggak ketarik atau nggak kedorong. Jadi X-nya ini adalah total perubahan panjang pegasnya ketika dari posisi rileksnya itu. Gitu. Sifatnya sama kayak yang gravitasi. Jadi bebas kita nentuin nol di mana asalkan dia rileks. Nah, contohnya mana ya? Nah, contohnya kita hitung yang ini dulu. Hitung apa sih namanya? Usaha kalau misalkan lintasannya beda. Nah, ini kan ada balok S-nya. Balok S ngambang. Bentar. Nah, ini ada balok S di sungai gitu. Terus dia didorong sama gaya F. Besarnya adalah 210 I dikurangin 150 J. Satuannya Newton. Nah, terus dia mengalami perpindahan sebesar ini 15 I minus 12 J. Gitu. Satuannya meter. Nah, berapa apa sih namanya? Berapa usaha yang dihasilkan oleh gaya ini ketika dia mengalami perpindahan sejauh ini? Nah, ini kan apa sih namanya besarannya perpindahan itu udah apa ya? Udah berupa udah pasti gitu perpindahannya. Dia perpindahannya sebesar ini. Sebesar 15 meter ke arah I sama minus 12 sebesar 12 meter ke arah minus C gitu. Jadi ini kita nyari usahanya tinggal kita kali aja. Kita kali yaitu vektor F-nya di dot sama vektor D. Gitu. Vektor perpindahannya. Nah, berarti nanti yang Fx dikali sama perpindahan arah X, hasilnya ditambah sama yang Fy dikali sama perpindahan arah Y. Gitu. Dan nilainya bakal jadi skalar. Jadi nanti ini dijumlah. Berarti ini jadi berapa? Ya tinggal kali aja. Yang X kan yang apa yang arah I ya.
Berarti 15 kali 210 ditambah nanti hasilnya minus 150 dikali minus 12. Jadi positif kan ya. 150 kali 12 gitu. Nanti ini tinggal dijumlah aja hasilnya berapa? Satuannya joule. Gitu. Nah, yang pengen aku tunjukin itu adalah ketika misalkan dia perpindahannya itu nggak dikasih tahu. Jadi dia misalkan kayak gini. Si gayanya itu besarnya tadi 210 Newton dikurangin berapa sih? 150 Newton arah J. Gitu ya. Nah, tapi sekarang dia pindahnya dari titik misalkan gini. Dia menempuh suatu lintasan di sumbu X sama sumbu Y. Pindahnya awalnya dia ada di titik 0,0, terus dia pindah ke titik 0,1 katakanlah gitu. Pindah ke titik 0,1 ini lintasan 1 terus pindah ke titik 1,1 sorry. 1,1 gitu. Nah, ini ada 3 kemungkinan gerakan dia. Yang pertama, ada 2 kemungkinan gerakan. Yang pertama dia lewat lintasan yang bawah nih, ke kanan dulu. Ke kanan dulu, habis itu ke atas, lewat lintasan yang kedua. Atau dia juga bisa lewat lintasan yang ketiga. Nah gitu. Kalau misalkan gaya F ini nggak konservatif, nanti antara dia lewat lintasan 1 sama 2 gitu. Jadi dia kan pengen ke titik C nih misalkan. Dari titik A. Dia bisa ngelakuin 2 kemungkinan gerakan. Bisa ke titik C-nya bisa lewat dari A tuh dia mampir dulu ke B, habis itu dari B terus mampir ke C gitu. Atau bisa langsung aja dari A langsung jalan ke C gitu. Ini ada 2 kemungkinan. Nah, kalau misalkan gaya F ini nggak konservatif, ketika dia nempuh lintasan AC sama ABC, itu nanti hasilnya bakal berbeda. Gitu. Cara ngebuktiinnya gimana? Cara ngebuktiinnya ya udah, kita tinggal tinjau aja. Misalkan dia lewat lintasan ini dulu, lewat lintasan ABC. Berarti tinjau usaha pada lintasan A, B, C. Gitu. Berarti dia dari A ke B dulu, habis itu dari B baru ke C. Nah, berarti nanti usaha totalnya itu bakal sama dengan usaha dia untuk gerak dari A ke B, yaitu WAB, ditambah sama usaha dari dia gerak dari B ke C, yaitu WBC. Gitu. Nah, WAB itu sama dengan gayanya F didot sama perpindahan apa sih namanya, perpindahan antara titik A sama titik B. Kita kasih nama katakanlah DAB. Gitu. Nah, DAB itu apa? Bentar. Nah, F-nya itu kan nilainya konstan ya, jadi kita nggak usah otak-atik dulu. Ya kita otak-atik ini DAB. DAB ini adalah perpindahan dari titik A ke titik B. Berarti kita bisa tulis DAB itu RB. RB itu vektor posisi B diukur dari 0,0 sama RA dikurangin RA. RA itu adalah vektor posisi A diukur dari 0,0. Posisi B kan adanya di 0,1 ya. Berarti kalau kita tulis vektor posisinya itu ada di 1 I gitu, meter. Karena dia di 0,1. Nah, sementara kalau RA dia ada di 0 meter ya. Karena dia di titik 0,0 ya. 0 meter. Maka nanti DAB itu bakal sama dengan 1 I dikurangin 0, berarti jadinya 1 I meter. Kenapa? Ada yang nanya? Nggak ada. Oke. Lanjut ya. 1 I meter gitu.
Maka nanti usaha dari dari A ke B itu bakal sama dengan gayanya, yaitu tadi 210 I dikurangin 150 ya. 150 J dikali sama 1 I gitu. Ini bakal jadi sama dengan, nah 210 dikali 1 kan 1 ya. Berarti jadi 210 Joule. Nah 150 dikali 1 itu 1, tapi vektornya dia tegak lurus. Vektor J sama vektor I kan saling tegak lurus, jadi kalau dikali dia bakal jadi 0. Oke, dikurangin 0 gitu. Ya udah, berarti yang WAB itu 210 Joule. Sekarang WBC. Caranya sama, WBC gitu. Berarti F di dot sama perpindahan B ke C. Di mana DBC itu sama dengan RC dikurangin RB. Nah, RC itu di sini kan ada di 1,1 ya. RC di 1,1, titik C itu ada di 1,1, maka nanti kita bisa dapat vektor posisi RC-nya itu ada di 1I plus 1J gitu. Nah, jadinya nanti RC-nya 1I plus 1J. Sementara RB-nya tadi 1I. Maka ini DBC kita dapat nanti DBC-nya itu 1I plus 1J dikurangin 1I gitu. Kan habis ya I-nya, berarti tinggal sisa 1J. Jadinya WBC-nya berapa tuh? 210 Newton arah I dikurangin 150 Newton arah J dikali sama 1J. Berarti yang I-nya kan jadi 0 ya. Gara-gara dia tegak lurus, berarti yang J-nya jadi 150. Minus 150 Joule. Nah, berarti usaha totalnya itu tinggal kita jumlah. WAB tambah WBC, maka jadi 210 dikurangin 150. Jadinya berapa? 60 Joule. Gitu. Itu kalau kita lewat lintasan yang ABC. Kalau lewat lintasan A ke C gimana? Kalau lewat lintasan A ke C, kalau lintasan A ke C, maka dia nanti bakal melewati satu garis gitu kan, garis bakal menempuh satu garis lurus. Nah, maka nanti ini kita nggak bisa ngitung dia pakai langsung kayak gitu. Kita harus hitung dia pakai integral. Itu nanti integralnya kalau kita pakai usaha untuk dari A ke C, WAC, itu sama dengan integral dari A ke C, gaya F-nya didot sama DR. DR ini apa? DR ini elemen perpindahan. Nah, DR ini bisa dipecah nih, elemen perpindahan. Elemen perpindahan itu bisa dipecah jadi DR sama dengan DXI tambah DYJ tambah DZK. Gitu. Jadi DXI ini perpindahan di arah X, DYJ ini perpindahan arah Y, DZK itu perpindahan arah K. Nah, kalau gaya F-nya ini kan konstan ya. Jadi dia bisa kita diemin dulu aja. Yang jadi masalah sekarang kalau lintasannya berupa garis lurus, ini DXI, DYJ sama DZK-nya itu bukan berupa nilai konstan, tapi nanti ada variabelnya karena dia bukan berupa titik, tapi berupa garis. Nah, kalau dia berupa garis lurus, perpindahannya itu sama aja kayak garis lurus yang menghubungkan antara titik A sama titik C ini, gitu. Dia berada pada garis ini, maka nanti DR-nya ini harus kita ubah menyesuaikan sama persamaan garis yang melewati titik A sama titik C ini. Nah, kita bikin nih persamaan garisnya. Ini kan A, ini C. Ini di 0,0, ini di 1,1. Gitu. Kita pindahnya ke sini. Nah, maka ini ya.
apa sih namanya, persamaan garis antara A sama C itu apa? Kalau garis lurus kan Y sama dengan MX plus C gitu kan ya. Nah, M-nya itu gradiennya. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, delta Y-nya ini kita masukin YC dikurangin YA dibagi XC dikurangin XA. Gitu. Nah, YC itu kan ada di 1 ya. 1 meter. Dikurangin YA itu ada di 0. XC itu 1, XA itu 0. Berarti gradiennya sama dengan 1. Berarti ini persamaannya jadi Y sama dengan X plus C gitu. Nah, tinggal kita cari C-nya, masukin aja salah satu titiknya. Ya, yang paling gampang di 0,0. Ketika X-nya 0, dia Y-nya 0, maka nanti C-nya juga jadi 0. Gitu. Nanti persamaan garisnya jadinya Y sama dengan X. Gitu. Nah, jadinya vektor DR-nya, salah. Y sama dengan X. Nah, nanti jadi vektor DR. Vektor DR itu kan tadi DXI tambah DYJ. DZ-nya nggak usah tulis karena ini 2 dimensi kan ya. Gitu. Nah, ini kita jadiin satu bentuk melalui hubungan ini. Di sini kan ada 2 variabel ya, ada variabel X, ada variabel Y gitu. Nah, ini kita jadiin satu bentuk berdasarkan hubungan ini, bahwa dia menempuh lintasan sepanjang garis Y sama dengan X ini. Cara jadiin satu bentuknya gimana? Ya udah kita turunin aja ini persamaan ini. Y sama dengan X itu kita turunin. Nah, maka jadi DY per DX sama dengan 1 kan. Atau kita dapat DY itu sama dengan DX. Nah, ini kita substitusi salah satunya. Bebas, mau yang X-nya diganti atau DY-nya diganti. Misalkan yang diganti itu DY, maka nanti jadi DR sama dengan DXI tambah DXJ gitu. Nah, ini jadi karena dia menempuh lintasan berupa garis lurus, dia perpindahannya harus memenuhi bentuk ini. Gitu. Memenuhi bentuk yang apa sih namanya? Yang bakal sama dengan garis lurus yang ditempuhnya gitu. Nah, jadinya gimana? Jadinya nanti usahanya WAC itu bakal sama dengan integral dari X1 XA. Titik awalnya di XA itu ya di titik 0 itu kan, sampai nanti titik akhirnya itu di XC, yaitu sama dengan 1 meter. F-nya itu tinggal masukin aja karena dia konstan, 210I minus 150J. Ini DXI ditambah DXJ gitu. Yang I dikali sama I, yang J dikali sama J, terus hasilnya jumlah. Berarti nanti jadi integral 0 sampai 1, 210 dx, yang J dikali sama J, berarti 150 minus 150 kali ini, minus plus dx, dikurang integral 0 sampai 1, 150 dx. Gitu. Ya udah, ini tinggal integralin. Masukin angkanya. Berarti jadi 210 dikali X, ini kan ya, hasil integral kan 210X. Masukin 0 sampai 1 berarti jadi 210 Joule. Yang ini jadi 150 Joule. Ternyata hasilnya adalah 60 Joule. Hasilnya sama kalau kita misalkan pakai lintasan yang ABC. Dia pindah dulu dari A, yang ini, yang pindah dulu dari A ke B, terus dari B ke C. Hasilnya sama-sama 60 Joule. Artinya karena WAB sama dengan WBC gitu. WABC sama dengan WAC gitu. Maka ini sama dengan 60 Joule, maka ini dia gaya F-nya itu bersifat konservatif. Gitu. Oke. Sampai sini mau nanya dulu terkait gaya konservatif. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita langsung ke ininya aja ya. Ke contoh kasus yang ada teorema usaha energinya.
Ntar aku cariin. Nah, ini ya, yang ini. Ini yang gampang aja deh, yang nomor 3 deh. Yang nomor 3, ini kan apa sih namanya? Dia ada 3 gaya ya, ada F1, F2, F3 gitu. Terus ditanya usaha totalnya sama apakah energi kinetika berkurang atau bertambah gitu pada saat perpindahan berlangsung. Nah, tinggal kita lihat aja. Dia awalnya itu gerakannya gimana? Apakah dia awalnya diam atau awalnya bergerak? Gitu. Kalau awalnya diam, terus kita kasih gaya dengan 3 arah kayak gini, pasti energi kinetiknya bakal bertambah gitu. Karena dia dari diam jadi bergerak nanti. Tapi kalau misalkan awalnya bergerak, bisa jadi nanti malah gaya-gaya ini bakal ngurangin energi kinetik, bakal memperlambat gerakannya gitu. Nah, sekarang kita lihat ini ada 3 gaya bekerja pada suatu benda di atas permukaan licin, lantai licin, sehingga nih ada kata sehingga benda tersebut bergerak ke kiri sejauh 3 meter. Artinya apa? Artinya karena ada kata sehingga dia bergerak ke kiri, artinya awalnya dia diam. Kecepatan awalnya 0, maka energi kinetik awalnya K-nya itu sama dengan 0 waktu kondisi awal. Nah, bahkan nanti apa sih, energi kinetiknya pasti bakal bertambah ketika dia dikenain resultan dari 3 gaya ini. Gitu. Nah, bertambahnya berapa? Tinggal kita hitung aja. Pertama kita hitung dulu usaha akibat gaya-gaya ini. Di sini kan ada 3 gaya ya. Nah, tapi karena lantainya licin, ini gaya yang ketiga ini nggak ngaruh apa-apa nanti. Jadi kita tinggal hitung resultan dari gaya yang arahnya sejajar sama perpindahan aja. Dia kan gesernya ke kiri ya. Gesernya ke kiri sejauh 3 meter. Berarti yang kita ukur nanti gaya-gaya yang di bidang horizontal aja. Yaitu ada F1 sama, gaya di horizontal itu ada F1 sama ini komponen F2 yang sejajar sama sumbu X, yaitu kita proyeksiin ini theta gitu ya. Berarti ini F2 cos theta gitu. Kalau yang sejajar sama sumbu Y, F2 sin theta. Tapi ini nggak penting gitu. Jadi yang kita ukur yang resultan di sumbu X itu F1 sama F2 cos theta. Kita misalkan yang ke kanan positif. Misalkan yang ke kanan positif, berarti sigma Fx-nya itu bakal jadi F2 cos theta dikurangin F1. Gitu. F2 cos theta dikurangin F1. Maka ini jadinya berapa? Tetanya itu berapa? 60 derajat ya. Cos 60 setengah. F2-nya 9, berarti 9 per 2. 9 per 2 dikurangin F1-nya itu 5. 5 itu 9 per 2 itu kan 4,5 ya. Berarti ini bakal jadi minus 0,5 Newton. Oh, ternyata dia perpindahannya arahnya berlawanan sama asumsi awal kita. Berarti ternyata dia pindahnya karena minus ke kiri berarti. Nah, terus dia kan bergeser ke kiri sejauh 3 meter kan. Berarti ya udah usahanya itu bakal sama dengan tadi resultan yang udah kita cari sigma fx dikali sama perpindahannya di sumbu yang sama, yaitu dx tadi. Dia berpindah gayanya itu 0,5 Newton, minus 0,5 Newton. Perpindahannya juga ke kiri sejauh 3 meter, berarti minus 3. Gitu. 0,5 dikali minus 0,5 kali minus 3 itu kan positif ya hasilnya, jadi 1,5 Joule. Oh, ternyata dia gayanya bernilai usahanya bernilai positif 1,5 Joule. Nah, dari teorema usaha energi yaitu W sama dengan delta K. Kalau usahanya itu positif, maka nanti energi kinetiknya juga bakal perubahannya positif, artinya bertambah gitu. Karena ini positif, maka delta K-nya juga positif.
artinya energi kinetiknya bertambah. Pertambahannya sama dengan 1,5 Joule tadi. Gitu. Jadi tadi energi kinetiknya awalnya 0, sekarang jadi 1,5 Joule. Gitu. Gitu ya. Oke, kalau yang potensial gravitasi itu jarang sih soalnya. Nggak ada soalnya, lebih tepatnya. Yang nunjukin kalau dia energi negatif. Karena itu nanti kepakainya malah di ini ya, di siapa sih namanya? Di kekekalan energi mekanik. Nah, ini satu lagi nih. Masih tentang usaha energi. Nanti yang kekekalan energi mekanik sama yang terkoreksi aku gabungin aja biar gampang. Kok nggak mau itu ya? Bentar, kayaknya salah. Nah, ini soalnya dia ngapain si bendanya? Nah, jadi ini ada benda ya ditarik gitu. Kotak. Kotak ditarik. Terus dia meluncur tanpa gesekan di sepanjang sumbu X. Berarti dia licin. Ujung kirinya ditarik sama katrol. Terus masa katrolnya diabaikan sama katrolnya licin. Jadi dia cuma buat tarik aja gitu. Sama apa lagi? Sama si talinya itu ditarik pada ketinggian H. Sehingga gerobak meluncur dari X1 ke X2. Selama bergerak, tegangan tali dibuat konstan sebesar 25 Newton. Tentukan perubahan energi kinetik gerobak sepanjang perpindahan tersebut. Nah, jadi gini, ini talinya tingginya nih dari atas ini sebenarnya sampai lantai bawah ya, sampai titik kontak di ininya, gitu, titik kontak di kotaknya itu sebesar H ini, H itu 1,2 meter. Terus dia si kotaknya itu bisa berpindah dari X1 nih, X1 itu 3 meter dari sampai ke X2. Diukurnya dari di sini nolnya. X2 sama dengan 1 meter gitu. Terus gaya tegang talinya ini konstan 25 Newton. Nah, ditanya berapa berapa energi kinetiknya. Nah, sebenarnya idenya gini, ini cuma dia kan berpindahnya di sejajar sumbu X ya. Berarti nanti gaya yang dipakai itu Fx, gaya yang dipakai adalah Fx, gaya yang sejajar sama sumbu X. Yang buat nyari usahanya yaitu T, kalau misalkan ini ada sudut theta, gitu, theta, yaitu adalah T cos theta. Gitu. Jadi nanti usahanya itu adalah Fx didot sama suatu perpindahan di yang sejajar sumbu X. Nah, Fx itu kan T cos theta. Berarti T cos theta didot sama suatu perpindahan di arah sumbu X. Tapi yang jadi masalah di sini, ketika dia sedang melakukan perpindahan tadi, nilai tetanya ini berubah. Kenapa berubah? Karena kan theta itu kan ini kan, apa sih? Kan ketika dia di X1 nih. Ketika dia di X1, tetanya itu misalkan nilainya segini, theta ini yang bawahnya ini jarak panjangnya adalah 3, terus ketinggiannya ini adalah 1,2 kan gitu. Tapi kalau misalkan dia udah jalan ke tengah gini, ke tengah antara X1 sama antara X2 sama dengan 1 meter sama X1 sama dengan 3 meter, berarti tengahnya itu kan berapa? 2 meter ya. Tengahnya itu kan 2 meter. Tengahnya itu 2 meter. Jadi panjang bawahnya itu jadi 2 meter. Nah, sementara tingginya tetap konstan 1,2. Nah, ini tetanya udah berubah jadi misalkan teta 1 gitu. Nah, terus kalau ketika dia udah sampai di titik 1 meter pun, tetanya juga berubah lagi nanti. Itu. Ini panjangnya jadi 1, ini jadi 1,2 gitu. Ini jadi teta 2 katakanlah. Tetanya berubah-berubah. Artinya kita nggak bisa pakai perhitungan sederhana yang ini. Kita harus gunakan integral. Karena kenapa? Variabelnya berubah-berubah. Jadi nanti buat ngitung usahanya, itu pakai integral f dot dr. Ya, dr ini vektor perpindahannya. Nah, f-nya itu tadi kita udah hitung integral t cos theta
dengan arah I, karena dia bergesernya di sepanjang sumbu X kan ya. Di dot sama suatu vektor perpindahan. DR. Nah, sekarang kita tugasnya adalah nyari DR ini. Yang dinyatakan dalam variabel si theta atau si tetanya kita nyatakan dalam variabel apa sih namanya, variabel X atau Y gitu ya. Gitu. Nah, caranya gimana? Cara gini. Kita gambar, kok kursornya hilang. Mana dia? Nah, itu deh. Kita gambar sistemnya ketika dia ada di posisi sembarang, di posisi X sembarang. Ini kan posisi awalnya X1, posisi akhirnya X2 gitu ya. Kita gambar sekarang si kotaknya ini ada di posisi sembarang, katakanlah X aja gitu. Di posisi sembarang X aja, berarti jadi kayak gini. Oh ya, ini gaya negatif ya. Gaya negatif minus gitu. Minus T cos theta arah I. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri gitu. Maksudnya nunjukin di arahnya ke kiri sumbu X gitu aja. Nah, terus kita gambarin si kotak ini ada di posisi sembarang sejauh X. Ini X aja gitu. X yang nilai sembarang. X sembarang. Nah, terus dia ketinggiannya H-nya kan konstan ya. H-nya konstan itu 1,2 meter. Gitu. Ini sudutnya theta. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku kayak gini, ini ada theta, terus ada sisi depannya, ada sisi sampingnya, kita paling gampang pakai tangan. Itu tan theta sama dengan apa? H per X. Gitu ya. H per X. Maka nanti kita dapat hubungannya X itu sama dengan H per tangan theta. Nah, DR ini kan bisa kita pecah ya jadi DXI ditambah sama DYJ gitu. DXI sama DYJ. Nah, DXI sama DYJ ini apa sih namanya? DYJ-nya ini udah pasti nilai 0 karena kenapa? Dia tadi kan berpindahnya bergesernya dari X1 ke X2 aja gitu kan ya, secara datar gitu, mendatar bergesernya. Nah, berarti apa sih namanya? Berarti perpindahannya itu cuma sejajar sumbu X. Jadi DR itu bakal sama dengan DX gitu. DX dia sejajar sama sumbu X. Nah, tinggal kita cari nih DX itu nilainya berapa. Nah, kita carinya pakai hubungan ini. Ini kita turunin. Kita turunin jadinya gimana? Turuninnya enaknya dari sini aja. Maksudnya kalau tan tetanya di atas gitu. Ini tan theta sama dengan H kali X pangkat min 1, kan H per X ya, berarti X pangkat min 1. Ini kita turunin. Yang kiri turunin terhadap theta, berarti jadinya, turunan itu udah belajar belum? Turunan diferensial total. Udah belajar belum? Di kalkulus ya? Halo? Gimana? Belum ya? Aku udah. Diferensial total. Diferensial total tuh kayak misalkan kalian punya turunan atau turunan implisit namanya. Turunan implisit itu kalau misalkan kalian punya y sama dengan apa ya? Aku lupa bentuknya gimana secara matematis. Y sama dengan gini, y kuadrat ditambah xy misalkan gini, y kuadrat tambah xy ditambah x kuadrat sama dengan 0 gini. Ini kan bisa diturunin ya secara apa? Secara manual kita pisahin x sama y-nya gitu, tapi itu bakal ribet, atau pakai turunan implisit. Jadi ini ntar turunannya ini diturunin jadi 2y dy. Ini kan x sama y, berarti ini kita pakai aturan u kali v, berarti jadi x dy tambah y dx. Sementara yang ini jadi 2x dx gitu. 0. Ini turunan implisit namanya. Nah,
Atau kalau belum ya udah gini aja, kita turunin satu-satu. Yang sebelah kiri ini kan fungsinya fungsi theta ya, fungsi theta. Sementara yang sebelah kanan nih fungsinya fungsi x. Berarti yang kiri kita turunin terhadap theta aja. Gitu. Berarti d tan theta kita turunin terhadap theta, d theta. Turunan tan theta terhadap theta itu apa? Sin per cos dia. D per d theta sin theta per cos theta. Nah, ini kan pakai U per V ya. Pakai aturan U per V buat nuruninnya. U per V itu berarti U aksen V dikurangin V aksen U dibagi V kuadrat. Ini U-nya, ini V-nya. Gitu. U aksen berarti turunan sin itu cos ya. Cos theta dikali cos theta dikurangin turunan cos itu min sin berarti ini jadi plus sin theta dikali sin theta dibagi cos kuadrat theta gitu. Cos kuadrat theta ini atasnya kan jadi 1 ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan 1, berarti 1 per cos kuadrat theta gitu. Nah, maka ini jadi nanti apa sih namanya? D tan theta per d theta itu sama dengan 1 per cos kuadrat theta atau sekan kuadrat theta. Nah, nanti bisa kita tulis d tan theta itu sama dengan sekan kuadrat theta dikali sama d theta gitu. Kita pindahin. Terus sekarang yang ruas kanannya kita turunin. Yang ruas kanannya kita turunin. Ruas kanannya itu kan apa ya? H kali X pangkat min 1 kan. Sebagai fungsi X. Berarti D dikali H kali X pangkat min 1 diturunin terhadap X. Karena ini fungsi X ya. Dx gitu. H-nya itu kan konstan, berarti keluar dari turunan. D per dx dari 1 per X. X pangkat min 1 itu diturunin jadi berapa? Min X pangkat min 2 kan ya. Berarti ini jadi minus H dikali X pangkat min 2. Atau minus H per X kuadrat. Gitu. Nah, ini dibuat jadi nah ini tinggal kita pindah ruas ini dx-nya ke sana. Jadinya nanti kita dapat dh x pangkat min 1 sama dengan minus h per x kuadrat dx. Gitu. Nah, terus tinggal kita gabungin nih. Gabunginnya gimana antara d tan theta sama dh x pangkat min 1 ini? Tinggal kita sama denganin aja. Jadi kan tadi kita punya persamaan tan theta itu sama dengan h dikali x pangkat min 1 ya. Nah, buat nyari, kan tadi di awal kita pengen nyari hubungan dx nih. Pengen nyari hubungan perpindahan dx ini, tapi dalam bentuk variabel yang ada theta-tetanya gitu. Nah, cara nyarinya, kalau tadi kita punya hubungan antara x sama theta itu adalah ini, tan theta sama dengan h kali x pangkat min 1, ini kita pakai turunan implisit di kedua ruas. Jadi ini kita bikin jadi d tan theta sama dengan turunan dari yang di kanan, h x pangkat min 1. Nah, kan kalian belum diajarin turunan implisit kayak gimana. Caranya itu tadi. Jadi yang ruas kiri diturunin sendiri. Kayak tadi. Ruas kiri kan fungsinya fungsi theta nih ya, tan theta gitu. Berarti ini kita turunin terhadap theta. D tan theta diturunin terhadap theta. Nanti hasilnya apa? Terus tinggal dipindah ruas ini, d theta-nya ke kanan. Jadi d tan theta sama dengan hasil turunannya dikali sama d theta. Gitu. Itu udah jadi turunan implisit dari tan theta-nya. Berarti ini kita bisa tulis sekan kuadrat theta dikali sama d theta. Gitu. Nah, yang ruas kanan berarti turunan implisit dari sini, h kali x pangkat min 1 ini. Kan h kali x pangkat min 1, dia fungsinya fungsi x ya. Berarti kita turunin terhadap dx nih yang ruas kanan. H kali x pangkat min 1 diturunin terhadap dx, oh ternyata kita dapetnya ini. Minus h per x kuadrat. Ya udah, berarti kalau kita pengen ubah ke dalam bentuk turunan implisit, tinggal dx-nya pindah ruasin ke kanan. Jadinya turunan dari h kali x pangkat min 1 itu sama dengan minus h per x kuadrat dx. Berarti yang ruas kanan, yang ini, bisa kita ganti sama ini. Minus h per x kuadrat dx.
Nah, dapat deh kita hubungan dx sama d theta. Gitu. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dx sama dengan, misalkan kita pindahin ke sana, x kuadrat per h secant kuadrat theta d theta. Gitu. Ini kalau kita pengen ngintegralin dia terhadap theta. Jadi nanti apa sih namanya? Usahanya bakal jadi W sama dengan integral vektor F terhadap dr gitu kan tadi. Sementara vektor F-nya itu tadi udah kita hitung adalah minus T cos theta dengan arah I, dan dr-nya itu adalah dx. dr-nya itu adalah dx, arahnya juga I. Gitu. Berarti karena dx sama dengan ini, kita masukin ke sini. Jadi nanti integralnya bakal jadi integral minus T cos theta, dr-nya diganti sama ini, dx. I-nya kemana? I-nya udah hilang kan, ini perkalian dot I di dot sama I itu jadinya 1. Oke, silakan. Nah, dx-nya diganti sama ini. Berarti nanti ini integralnya jadi integral minus T cos theta dikali dx-nya itu adalah minus x kuadrat per h. Secant kuadratnya diganti secant kuadrat theta d theta. Gitu. Nah, batasnya dari sudut awalnya. Sudut awalnya itu yang ketika dia ada di posisi ini. Di posisi x1 sama dengan 3 meter. Terus ini ketinggiannya h. H sama dengan 1,2 meter. Theta 1 ini kita kasih. Cara dapatnya itu pakai tan theta 1 sama dengan h per x1. Nah, itu jadi batas bawahnya nanti theta 1. Nah, theta 2-nya ada di mana? Theta 2-nya itu ketika dia udah di posisi akhirnya. Yaitu ketika di x2 sama dengan 1 meter. Ketinggiannya kan konstan ya, 1,2. Berarti ini jadi tan theta 2 sama dengan h per x2. Gitu. Nah, ini kan masih ada variabel x ya. Variabel x-nya ini diubah jadi ke dalam bentuk theta juga. Gitu. Ke dalam bentuk theta juga pakai gimana cara ngubahnya? Ya udah pakai hubungan ini lagi aja. Kan tan theta itu tadi kita dapat h per x kan. Berarti kalau kita pengen ubah ini jadi dalam bentuk theta semua, berarti jadi x sama dengan h per tan theta. Masukin sini. Biar nanti bentuknya jadi tan theta semua. Jadinya ini integral theta 1 sampai theta 2 minus T cos theta. Ini minus jadi plus ya. Gitu aja biar nggak nulis minus 2 kali. Plus x kuadrat, x-nya kan h per tan theta ya. Berarti jadi h kuadrat dibagi tan kuadrat theta. H kuadrat dibagi tan kuadrat theta. Di bawahnya ada h lagi. Dikali secant kuadrat theta. D theta. Gitu. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja. Tan theta itu kan sin per cos ya. Tapi kalau 1 per tan berarti sama dengan cos per sin. Cos kuadrat per sin kuadrat. Secant itu kan 1 per cos ya. Berarti ini 1 per secant kuadrat. Berarti ini cos kuadrat per sin kuadrat dikali 1 per cos kuadrat. Berarti tinggal tinggal yang di bawahnya aja, itu sin kuadrat. Ini h-nya kurang 1, jadinya jadi tinggal variabelnya itu adalah T dikali H dibagi sin theta kuadrat, sin kuadrat theta, ini atasnya cos theta, d theta. Nah, integral ini masukin dari T1 sampai T2. Gitu. Nah, ini integralnya susah ya, jadi nggak bisa diselesain kalau pakai ini. Ini bisa pakai integral kalkulator. Tapi tinggal nyelesain integralnya aja gitu. Soalnya kan belum belajar tentang teknik integrasi gitu ya. Nah, selain itu ada cara lagi, sebenarnya satu lagi aku baru kepikiran yang lebih gampang. Daripada kita ngubah x yang menjadi theta, ini kan tadi aku contoh ini yang ngubah x-nya jadi theta gitu ya. Kita bisa ubah theta-nya jadi x. Kan tadi kita punya persamaan
usahanya itu adalah integral minus T cos theta dx gitu kan ya. Kalau dx berarti perpindahannya dalam arah x gitu. Nanti jadinya ini masukin x1 sampai ke x2 gitu. Batas integralnya. Ini daripada kita ngubah x-nya jadi theta. Ini cos theta bisa kita ubah jadi x. Pakai hubungan apa? Pakai hubungan gini, segitiga. Ini kan x, ini h gitu kan ya. Ini r sisi miring. R ini kita nggak tahu nilai berapa. Nah, tapi kita punya hubungan gini. Cos theta. Cos theta itu kan sama aja kayak sisi miring, sisi samping nih yang x dibagi sama sisi miring, atau bisa kita tulis x dibagi r. Nah, r-nya kan kita nggak tahu berapa, tapi kita bisa cari pakai Pitagoras, yaitu r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah h kuadrat. Gitu kan? Berarti ini bakal jadi x kuadrat plus h kuadrat di akar. Nah, maka nanti cos theta-nya berubah jadi x dibagi x kuadrat tambah h kuadrat di akar. Gitu. Ya udah, berarti nanti ini integralnya berubah jadi w sama dengan p-nya itu konstan, dikeluarin aja bisa jadi minus t gitu. Integral x1 sampai x2 cos theta-nya berubah jadi nih x dibagi x kuadrat tambah h kuadrat di akar dx. Nah, jadi kalian boleh pakai cara yang pertama tadi, ngubah x-nya jadi theta, atau bisa juga ngubah cos theta-nya jadi suatu fungsi yang ada x-nya gitu. Itu boleh-boleh aja. Yang penting kalian tahu cara ngubah keduanya gimana. Nanti tinggal milih yang paling gampang yang mana yang boleh kalian pakai buat selesaiin. Gitu. Nah, kalau ini kan lebih gampang diselesain ya kalau yang pakai x ini. Ini kita bisa pakai substitusi u sama dengan x kuadrat tambah h kuadrat. Berarti kalau kita turunin du sama dengan 2x dx gitu kan ya. Dx-nya substitusi ke sini. Nanti hilang nih x di atasnya. Jadinya tinggal minus t integral dari u1 sampai u2. X-nya hilang jadi setengah 1 per akar u du. Tinggal disubstitusi dx-nya ke sini. Ke sini. Nanti ini hilang. X di sini hilang. Nah, integral akar u kan gampang ya. Maksudnya akar u itu 1 per akar u kan sama aja kayak u pangkat min setengah. Berarti integral u pangkat min setengah itu jadi apa? Tambah 1 pangkatnya jadi berapa? Jadi setengah ya. Jadi hasilnya nanti integral dari u pangkat min setengah du itu bakal jadi 2 u pangkat setengah atau 2 akar u. Gitu. Nah, u-nya tadi itu kan x kuadrat tambah y kuadrat ya. Tambah h kuadrat. Berarti jadi 2 akar x kuadrat tambah h kuadrat. Gitu. Nah, ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi w-nya itu sama dengan minus t dikali integral dari x1 itu 3 meter sampai x2-nya itu 1 meter. Hasil dari integral ini adalah ini. 2x kuadrat tambah u kuadrat, tapi jangan lupa di sini ada setengah. Jadi habis setengahnya, jadi tinggal sisa x kuadrat tambah u kuadrat di akar dx. X-nya udah hilang ya. Kan udah diintegralin. Ini udah jadi hasil integralnya. Tinggal masukin aja dari 3 sampai 1. Gitu. Kalau dimasukin jadi berapa? T-nya itu kan konstan ya, 25 Newton. Berarti W sama dengan minus 25 dikali masukin batas atas 1 plus 1,2 kuadrat. Di akar, hasilnya dikurangin sama masukin batas bawah, berarti 9 ditambah 1,2 kuadrat. Gitu. Nah, ini kan lebih gede ya. Ini lebih gede, ini lebih kecil, berarti nanti yang di dalam kurung ini bakal jadi negatif, tapi depannya ini ada negatif lagi, jadi positif. Kita tulis saja 25 9 plus 1,2 kuadrat di akar gitu. Dikurangin sama yang depannya. 1 plus 1,2 kuadrat. Joule. Nah, ini usahanya. Nah, di soal kan yang ditanya itu energi kinetiknya berapa ya?
Tinggal kita pakai teorema usaha energi, yaitu W sama dengan delta K. Kalau awalnya dia diam, gitu, berarti K awalnya 0. Berarti kan ini K akhir dikurangin sama K awal. Gitu. Kalau awalnya dia diam, berarti KI-nya 0. Berarti nanti tinggal K akhirnya kita dapat sama dengan W. W-nya itu segini nilainya. Gitu. Gitu ya, tentang teorema usaha energi. Sampai sini mau nanya lu nggak? Ribet di apa? Di matematikanya sih. Buat konversi apa? Kalau usaha energi itu. Konversi integral dx/dy-nya itu. Tapi teoremanya ya segini gini aja, tinggal kalau kita udah dapat usahanya, kita nanti dapat delta K-nya itu pasti berapa gitu. Gitu. Nah, terus habis usaha energi itu langsung ke kekekalan energi mekanik ya. Kalau kekekalan energi mekanik aku gabung aja ya sama yang energi mekanik terkoreksi. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya gini aja. Kalau yang kekekalan energi mekanik biasa, konservasi energi. Konservasi energi. Dia itu cuma EM awal, energi mekanik awal sama dengan EM akhir. Energi mekanik akhir gitu. Di mana energi mekanik itu adalah energi kinetik gitu ditambah sama energi potensial. U-nya ini potensial. Gitu ya. Nah, itu kalau yang konservasi energi biasa. Tapi kalau yang terkoreksi itu tinggal ditambah sama energi disipasi, yaitu nanti kalau yang terkoreksi itu nanti EM awal sama dengan EM akhir ditambah sama energi disipasinya Q gitu. Nah, Q ini apa? Q ini biasanya itu nilainya sama dengan usaha gaya gesek, W gesek. Nah, usaha gaya gesek itu apa? Itu sama kayak dengan gaya geseknya. Biasanya gaya gesek itu kinetik gitu. Kalau gaya gesek statik itu jarang. Ya, gaya gesek statik itu nggak menimbulkan disipasi energi gitu. Karena kalau gaya gesek statik, bendanya nggak bergerak gitu. Atau nanti kalau misalkan di kasus dia benda tegar gitu, dinamika benda tegar, gaya gesek statik itu justru malah menyebabkan bendanya itu bisa menggelinding sempurna. Jadi malah 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 ngebuat dia punya energi kinetik yang rotasinya nanti gitu. Nah, jadi yang merugikan itu cuma gaya gesek yang kinetik aja. Jadi W gesek itu gaya gesek kinetik dikali sama ini, sama perpindahannya D. Perpindahan di sepanjang di mana lintasan yang gaya gesek itu kinetik terus. Nah, bedanya gini aja antara konservasi energi yang biasa sama yang terkoreksi. Jadi kalau yang biasa, ini dia nggak ada gaya gesek, Q-nya 0, gitu. Nggak ada gaya gesek, dia lintasannya licin. Licin. Kalau misalkan yang terkoreksi, dia lintasannya kasar, beda gitu aja. Nah, biar lebih itunya kita ke soal aja deh. Sebuah benda bermassa meluncur pada bidang licin seperti lintasan. Ini masih usaha energi. Satu pegas konstanta K berada di atas bidang miring licin. Nah, ini yang licin dulu. Nah,
Kok nggak mau dipindah sih? Dia. Ya udah biarin di situ aja. Nah, kalau yang ini apa sih namanya? Jadi kasusnya bisa ternyata dipindah. Nah, ini kasusnya gini. Apa sih namanya? Ini kan ada pegas nih ya. Ada pegas di atas bidang miring. Terus ada benda masanya 2 kg awalnya berada pada ujung pegas saat pegas diam. Berarti di sini nih, bendanya di sini. Masanya sama dengan 2 kg. Gitu. Ini konstanta pegasnya adalah 170 Newton, Newton per meter. D-nya 1 meter. D ini jarak dari ujung pegas ke tanah gitu ya. 1 meter. Theta-nya berapa? 37. Nah, terus pegasnya ditekan. Pegasnya ditekan sejauh 0,2 meter ke atas. Dan dilepas dari keadaan ini gitu. Nah, jadi ini pegasnya awalnya rileks nih. Ini ada benda di sini nempel. Terus dia ditekan sejauh 0,2 meter. Ditanya laju benda pada saat pegas tidak tertekan atau seimbang, terus laju benda pada saat pegas tidak teregang atau tertekan. Oh, ketika dia sudah nyampe bawah gitu. Nah, jadi gini. Ini kan awalnya dia diam nih, si bendanya. Awalnya dia diam, terus pegasnya ditekan sejauh 0,2 meter. Habis itu kita lepas. Ketika kita lepas kan si pegasnya bakal pulih lagi kan. Maksudnya tadinya ketekan, jadinya sekarang pulih lagi sampai nanti posisinya bakal sama kayak posisi awal, yaitu ke posisi yang enggak tertekan atau teregang itu yang setimbang tadi. Nah, ketika dia posisinya udah balik lagi kayak gitu nih, kecepatan si bendanya berapa? Gitu. Itu yang pertanyaan yang A. Karena awalnya pasti diam dong. Diam terus ditekan gitu. Terus yang B, apa sih namanya? Laju benda saat benda berada di ujung bawah. Jadi pas sudah dia meluncur terus nih sampai bawah. Nah, pas udah di bawah sini kecepatannya berapa? Gitu. Kecepatan si baloknya. Nah, pertama kita tinjau yang kasus pertama dulu. Yang kasus pertama, kalau kita gambar nih kayak gini. Misalkan kita gambarnya horizontal aja ya, biar nggak pusing gitu. Ini pegasnya, ini kotaknya gitu. Ini awalnya teregang, terus dia digeser ke kanan, sehingga dia tertekan. Gitu. Dari posisi awalnya. Nah, gesernya itu sejauh X, sama dengan 0,2 meter tadi. Nah, terus habis digeser gini kan dia kelepas. Kelepas, dia balik lagi ke posisi awal, tapi sekarang dia punya kecepatan. Karena apa? Karena udah ditekan tadi. Karena dia dapat energi dari si potensial pegasnya ketika kita tekan tadi. Ini dia balik lagi ke posisi awal, X sama dengan 0, tapi sekarang dia punya kecepatan V. Gitu. Nah, ketika dia neken gini, ke sejauh 0,2 meter, kan ketinggiannya naik juga ya. Ketinggiannya naik, artinya nanti dia bakal dapat energi potensial gravitasi. Selain pegasnya ketekan, meskipun naiknya cuma 0,2 meter. Nah, cara nyari ketinggiannya gimana? Misalkan kita kasih acuan potensial 0 itu ada di tanah. Ada di tanah, berarti ini titik ketinggian H sama dengan 0-nya. Gitu. Di sini potensial gravitasinya 0. Berarti ketika di sini, di kondisi awal, si baloknya itu punya ketinggian H inisialnya itu adalah D sin theta. Kenapa D sin theta? Karena kan dia punya sudut theta, ya kan? Punya sudut theta, terus jarak dari sini ke titik awal pegasnya itu adalah D. Kalau pakai hubungan trigonometri, yang menghubungkan miring sama depan itu adalah sinus kan? Gitu. D-nya itu sisi miringnya gitu. Maka H inisialnya itu D sin theta, theta-nya konstan. Nah, ketinggian akhirnya
HF gitu. Ketinggian akhirnya HF setelah didorong itu bakal jadi apa? Bakal jadi berapa? D ditambah X sin theta. Gitu. Kan ketika dia didorong dia jarak D ini nambah sejauh X gitu kan. X-nya tadi 0,2. Berarti nanti ketinggian akhirnya jadi D plus X sin theta. Gitu. Nah, terus pas udah dia kedorong sejauh ini, ketinggian udah segini, kita lepas lagi dia. Kita lepas terus kita ukur ketika pegasnya udah terrelaksasi lagi, artinya udah balik lagi ke ketinggian awal ini. Berarti itu untuk akhir yang kedua. Akhir yang kedua. Untuk akhir yang kedua, yaitu ketika dia udah balik lagi ke posisi awalnya. Itu dia ketinggian akhir yang keduanya itu adalah sama kayak H initial. Yaitu D sin theta. Nah, ini kita tinjaunya buat mengukur energinya itu dari sini ke sini aja gitu. Jadi dari awal kita tekan ke apa sih namanya ke sini. Ketika dia udah balik lagi ke posisi awal. Gitu. Nah, berarti nanti dia bakal punya energi awalnya itu adalah MGHF. Yaitu ini, MHF-nya kan ini, energi potensialnya. Oh ya, sorry. Ketika dia di posisi yang ini, posisi yang tertekan ini, yang di ketinggian ini, D plus X sin theta, dia punya energi apa aja? Punya energi, pertama itu potensial pegas, karena pegasnya tertekan. Terus ada potensial gravitasi, karena dia punya ketinggian dari tanah, tapi dia nggak punya kecepatan, nggak punya energi kinetik. Karena dia waktu ditekan masih diam sebelum dilepas. Gitu. Jadi ntar ini tinggal energi mekanik awalnya setengah K X kuadrat ditambah MGHF. Atau setengah K X kuadrat ditambah MG D plus X sin theta. Gitu. Kita simpan dulu. Nah, terus setelah kita lepas sampai dia balik lagi ke titik ketika dia terrelaksasi nih di sini, maka dia nanti energinya ada dua, yaitu ada energi gravitasi, potensial gravitasi, karena dia kan masih punya ketinggian kan di situ. Gravitasi. Tapi aku kasih nama gravitasi aksen karena ketinggiannya sama yang ini beda. Gitu. Kenapa? Ada yang nanya tadi? Oh, nggak ada. Gravitasi aksen karena ini yang ini gravitasi yang ini sama gravitasi yang ini dia ketinggiannya beda. Gitu. Ditambah sama sekarang karena pegasnya udah dia tadi ditekan terus dilepas gitu ya. Sekarang dia udah punya kecepatan. Ditambah sama energi kinetik. Yaitu tapi potensial pegasnya sekarang udah 0. Karena kenapa? Dia udah relax lagi pegasnya, udah balik lagi ke posisi awal. Jadi sekarang energinya tinggal MGHF2 gitu. Ditambah sama kinetik yang setengah mv kuadrat. HF2 tadi berapa? Ini kan D sin theta. Jadi MG D sin theta itu ditambah setengah mv kuadrat. Gitu ya. Nah, kan kita pengen nyari V-nya ini ya. Pengen nyari V-nya itu besarnya berapa. Nah, karena lantainya licin, berarti kita bisa pakai konservasi energi mekanik yang biasa. Konservasi energi mekanik. Yaitu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awalnya kan ini. Setengah Kx kuadrat tambah Mg D plus X
sin theta sama dengan MGD sin theta plus setengah mv kuadrat. Gitu. Nah, di sini ini yang mg d plus x-nya kita pecah aja ya. Jadi kan terjadi mg d sin theta tambah mgx sin theta. Gitu. Di ruas kiri sama ruas kanan sama-sama ada mg d sin theta kan, berarti bisa dicoret. Berarti ntar tinggal setengah kx kuadrat ditambah mgx sin theta sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat nih kecepatannya berapa. Itu v kuadrat sama dengan k per m x kuadrat ditambah 2gx sin theta. Nah, ini tinggal diakar, nanti kita dapat nilainya berapa. Nah, itu nanti v sama dengan k per m x kuadrat plus 2gx sin theta diakar. Salah. Nah, tinggal masukin aja tuh nilainya k-nya berapa, x-nya berapa, m-nya berapa, g-nya berapa, theta-nya berapa. Hitung sendiri. Nah, itu untuk kecepatan ketika dia pegasnya terrelaksasi. Pegas terrelaksasi. Artinya habis kita tekan terus kita lepas balik lagi ke posisi awal gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan dia baloknya tuh udah sampai di bawah. Udah sampai di bawah, udah sampai sini nih. Dia kecepatannya berapa? Nah, sama, kita hitungnya pakai kekekalan energi lagi. Ketika balok sampai di bawah, ketika dia sampai di bawah, berarti nanti dia punya energi apa aja? Kalau udah di bawah, berarti kan dia udah nggak punya energi. Ini aku kasih nama final accent ya. Final accent itu maksudnya dia udah di bawah banget gitu. Energi mekaniknya udah final banget. Nah, ini di bawah, di dasar bidang. Nah, dia energi mekaniknya tinggal energi kinetik aja. Karena dia udah nggak punya ketinggian, nggak punya potensial gravitasi gitu, sama nggak udah lepas sama pegas ya kan. Berarti nggak punya potensial pegas. Maka ini kita punya energinya setengah m di aksen kuadrat gitu. Nah, berarti nanti karena energi mekaniknya masih terkonservasi, masih kekal gitu, EM-nya kekal, maka nanti energinya itu sama dengan energi final, disama dengan energi final yang aksen. Gitu. Maksudnya energi awalnya itu adalah energi yang ini, yang ketika dia pegasnya terrelaksasi, yang waktu di sini tadi. Yang tadi udah kita hitung, dia nilai berapa? Ini ya, yang segini nih, yang sama kayak persamaan 2. Gitu. Yaitu MGD sin theta ditambah setengah mv kuadrat. Nah, sementara ketika dia udah di akhir banget, dia energinya murni tinggal kinetik aja, yaitu setengah m di aksen kuadrat gitu. Ya udah, ini tinggal dimasukin aja nilainya. Berarti V aksen itu sama dengan 2G D sin theta ditambah V kuadrat di akar. Nah, V yang ini tadi kita udah dapat nilainya dari yang sini. Dari yang ketika pegasnya terrelaksasi. Yaitu V sama dengan 2 GX sin theta ditambah K per M X kuadrat. Tinggal dimasukin aja, terus dihitung nanti V aksennya berapa. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya lu nggak?
terkait ini. Ada yang masih bingung nggak di bagian mana? Kenapa? Mau nanya? Ayo, bingungnya di mana ya? Atau udah paham? Cukup paham. Oke. Yang lain? Ayo, jangan malu-malu, slow, santai aja. Kalau kalau minta jelasin dulu, aku jelasin dulu kok. Kalau ada yang nggak paham. Oke, aku lanjut dulu aja ya. Kalau misalkan ada itu langsung chat aja atau on mic aja. Nah, ini yang kekekalan energi mekanik yang biasa, gitu. Yang kalau lintasannya licin. Kalau yang lintasannya kasar di sini ada apa ada ya? Bentar. Ini udah. Wah, licin semua ini lintasannya. Iya, licin semua lintasannya. Yaudah kalau gitu kita ke kurva energi aja dulu. Karena kurva energi itu sama kayak bahasan kekekalan energi mekanik, cuma dia dalam kondisi yang licin biasanya. Kalau kurva energi potensial, dia itu biasanya sumbu Y-nya itu adalah energi potensial terhadap fungsi posisi. Nah, terus di sumbu X-nya itu adalah posisi, dia bendanya ada di mana gitu. Nah, ini dia punya beberapa propertinya apa aja? Yang pertama itu apa sih namanya? Apa ya propertinya? Propertinya itu jarak vertikal di kurva itu menyatakan energi kinetik. Oke, misalkan gini, ini ada titik A. Titik A dia energi potensialnya segini, terus ada titik B. Dia energi potensialnya segini. Gitu. Nah, ini kan ada selisihnya ya, selisihnya nih. Nah, selisihnya ini sama kayak energi kinetik delta K. Gitu. Terus apa lagi ya properti-propertinya? Terus kemiringan kurva ini sama kayak besar gaya konservatif yang menghasilkannya. Kalau dia potensial gravitasi berarti itu sama kayak besar gaya gravitasi berapa? Kemiringan sama dengan gaya konservatif. Atau kalau secara rumusnya di perumusannya itu adalah turunan parsial U terhadap X gitu. Itu sama dengan gaya di sumbu X. Gitu. Gaya konservatif di sumbu. Oh ya, negatif turunannya. Karena kan tadi dari teorema usaha energi antara usaha akibat gaya konservatif sama energi potensial kan negatif ya. Jadi negatif dari turunan potensial terhadap posisi di sumbu X itu turunan parsial itu bakal memberikan komponen gaya konservatif di arah sumbu X-nya. Kalau yang Y berarti du per dy sama dengan Fy gaya di sumbu Y-nya. Kalau Z
di sumbu Z berarti FZ itu negatif do U per do Z. Gitu ya. Terus apa lagi? Ntar kita lihat di soalnya. Terus biasanya, oh ya, titik balik. Titik puncak gitu, titik puncak atau lembah. Puncak atau lembah. Itu biasanya kita sebut dengan nama titik balik. Titik setimbang. Sorry. Titik setimbang. Titik setimbang. Jadi kayak misalkan grafiknya gini, kayak yang di soal ini. Di sini kan ada ini ya. Ini kan grafiknya dia kayak gini, datar terus turun, set, naik lagi. Nah ini ada puncak kan di sini. Ada puncaknya gitu di cekungan ini. Ini titik setimbang namanya. Terus dia turun ke lembah, di lembah. Nah ini ada yang datar lagi. Pokoknya gradien yang titik-titik yang gradiennya 0 dari dari UC ini, dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, terus di puncak sini, terus dari sini ke sini, itu namanya titik setimbang. Titik yang gradiennya 0. Setimbang itu ketika gradiennya 0. Gradien atau kemiringannya 0. Gradien itu apa tadi? Yang turunan U terhadap posisinya itu sama dengan fx sama dengan 0 gitu. Gradien. Terus kalau titik balik itu adalah titik di mana energi kinetiknya 0. Titik balik. Ini titik di mana energi kinetiknya 0. Energi kinetik 0. Energi kinetik 0 itu adanya di mana? Ketika energi total itu nilainya sama dengan energi potensial. Jadi kayak misalkan ini grafik kayak gini, nanti ada energi totalnya nih. Energi totalnya misalkan kayak di sini kan UC. Di sini kan contohnya di soal ini kan UC itu sama dengan 20 Joule gitu ya, 20 Joule. Terus energi totalnya itu ternyata cuma misalkan 5 Joule gitu. 5 Joule berarti kan dia ada di bawah gini kan. Nanti dia berupa garis konstan gitu. Garis konstan di bawah. Gitu. Aku copy aja di gambar. Apa ini? Kayak gini. Nah, misalkan si UC-nya itu kan tadi 20 Joule ya. UC 20 Joule. Terus siapa lagi? UD 24. UD sama dengan 24. Terus A9, UB 12. UB 12 Joule. Nah, misalkan ada suatu benda yang energi totalnya, total gitu. Energi total itu energi mekanik totalnya. Kinetik ditambah potensial itu sama dengan 10 Joule. 10 Joule. Berarti kan dia ada di atas UA ya. Di atas UA tapi di bawah UB, berarti di sini nih energinya. Nah, nanti biasanya digambarkan dengan garis lurus. Itu garis lurus mendatar. Kenapa garis lurus mendatar? Karena energi total ini dia nilainya konstan. Selalu konstan pasti. Di kurva energi mekanik itu energi total nilainya selalu konstan gitu. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat nih garis merah dia kan ada beberapa titik yang memotong kurva energi potensialnya. Nah, ketika dia memotong kurva, berarti dia energi totalnya sama dengan energi potensial gitu. Dia memotong kan di sini nih, di sini aku kasih nama titik A, terus di sini titik B, sama di sini titik C. Nah, ini titik-titik ini kita kasih nama titik balik gitu.
Titik balik artinya apa? Misalkan dia gerak nih dari A. Dia mulai geraknya dari A, terus jalan-jalan, terus set. Pas sudah nyampe B, dia nggak bisa gerak lagi ke C. Nanti dia bakal balik lagi ke A. Gitu. Kalau dia geraknya mulai dari C gimana? Kalau dia geraknya mulai dari C, dia gerak ke kanan nanti nggak bisa ke kiri karena ini energinya lebih tinggi gitu. Jadi dia nggak bisa gerak ke energi yang lebih tinggi. Nanti dia geraknya pasti ke kanan. Pas sudah nyampe sini, ini kan aku kasih nama titik D, gitu. Nanti dia balik lagi ke kiri, gitu. Itu namanya titik balik. Jadi kalau misalkan energi totalnya itu adalah 10 Joule, dia ada titik balik sebanyak 4 buah. Gitu. Kalau dia gerakannya dari A, berarti nanti titik baliknya di B. Kalau dia gerakannya dari C, berarti nanti titik baliknya di D. Gitu. Dia nggak bisa ke posisi di mana energinya itu lebih tinggi. Gitu ya. Nah, kalau di soal ini, kita copy soalnya. Nah, ini kan dia gerak di kurva ini ya, di sepanjang kurva ini. Terus ditanya perubahan energi potensial U terhadap posisi X dari sebuah partikel 0,2 kg, ini masanya 0,2 kg, yang hanya dapat bergerak di sepanjang sumbu X gitu, di bawah pengaruh gaya konservatif. Nilai-nilai pada grafiknya tadi udah aku tulisin yang UA sampai UD. Nah, terus di sini lihat nih, partikel dilepaskan pada puncak bukit potensial UB. Berarti dia dilepaskan di sini. Si partikelnya, dia lepas dari sini, si partikel. Dengan energi kinetik 4 Joule. Berarti di sini dia punya energi kinetik 4 Joule. Nah, berarti kita bisa nebak nih energi potensialnya berapa. Kita copy lagi di gambar. Energi totalnya. Salah. Nah, jadi gini. Nah, tadi awalnya dia di sini. Di puncak UB kan di sini ya. Ini UB, dia di sini partikelnya. Nah, dia di sini punya energi kinetik sebesar 4 Joule. 4 Joule. Nah, UB itu kan puncak energi potensial. Dia besarnya adalah 12 Joule gitu. UB itu 12 Joule. Berarti energi total dari partikelnya kita bisa hitung. Energi totalnya itu adalah K ditambah sama UB. Yaitu 4 ditambah sama 12, yaitu 16 Joule. Berarti kita gambar nih garisnya. Berarti energi 16 Joule. 16 Joule itu kan berarti di atas dari UB. UB ini kan 12 ya. Ini kan 12. Terus UC ini 20, berarti di sekitar sinilah. Di sekitar sini. Energi totalnya. 12 Joule. 16 Joule. Kita gambar garis lurus aja. Ini 16 Joule. Gitu. Nah, terus ditanya berapa kecepatan partikel pada X sama dengan 3,5 meter. X sama dengan 3,5 berarti di sini ya. Di sini. Tuh. Terus kecepatan partikel pada X sama dengan 6,5 meter berarti di sini kecepatannya berapa? Di sini berarti energinya tuh segini. Full, lagi energi fullnya. Kalau di sini energinya segini. Terus apa lagi? Posisi titik balik di kanan bukit. Nah, posisi titik balik di kanan bukit. Ini kan bukit ya. Di sebelah kanannya mana? Sebelah kanan kan sini. Titik balik itu ketika dia berpotongan sama kurvanya. Berarti di sini nih titik baliknya. Ini ada di, nggak tahu di mana. Kayaknya sih di sekitar 8 gitu ya. Enggak di 8 deh. Kurang dari 8. Ini titik baliknya. Kalau yang posisi titik balik di kiri bukit, nah berarti yang ini nih, yang berpotongan kan di sini lagi ya. Di sini. Ini di sekitar 2. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari. Kan yang ditanya pertama kecepatan partikel di kiri. Di kiri itu di X sama dengan 3,5. Nah, di X sama dengan 3,5, si benda ini masih bergerak. Karena kenapa? Dia energi energi totalnya yang garis merah ini masih lebih besar dari potensial. Kalau dia udah sama dengan, yaitu ketika berpotongan atau lebih kecil, dia udah nggak bisa gerak di situ.
Berarti di sini kecepatannya masih ada. Nah, besarnya gimana cara nentuinnya? Kita tentuin energi kinetik di sini. Tadi udah aku bilang jarak di arah vertikal itu sama dengan energi kinetik. Berarti di sini kita bisa dapat energi kinetiknya, kinetik di X sama dengan 3,5. Yaitu gimana? Kita cari nih selisihnya, energi total sama potensialnya. Yang ini selisihnya. Kita kasih nama K1 gitu. Kita cari jarak K1. Berarti K1 itu sama dengan tinggal dikurangin aja kan, berarti itu energi totalnya yaitu 16 Joule. Energi total dikurangin sama potensialnya. Potensialnya itu di sini kan mendatar itu adalah sama dengan UA ya. Itu sama dengan UA, berarti dikurangin sama UA. UA itu tadi nilainya 9 Joule ya. Berarti 16 dikurangin 9, kita dapat energi kinetiknya itu 7 Joule. Gitu. Nah, ya udah berarti kecepatannya kita tinggal masukin setengah mv1 kuadrat sama dengan 7 Joule. M-nya tadi kan udah dikasih tahu di soal itu 0,2 ya. 0,2 berarti ini 0,2 dibagi setengah, dikali setengah 0,1 berarti V1 kuadrat sama dengan 70. Berarti V1 sama dengan akar 70. Gitu ya. Meter per second. Nah, ini kecepatan di X sama dengan 3,5 meter. Nah, sekarang gimana kalau di X sama dengan 6,5? 6,5 kan di sini ya. Di sini. X sama dengan 6,5. Nah, di X sama dengan 6,5 ini kan garis birunya yang energi potensial itu kan ada di bawah banget ya. Berarti kita bisa tulis energi potensialnya, U-nya itu sama dengan 0. Nah, nyari energi kinetiknya sama. Energi totalnya dikurangin sama potensialnya. Berarti di situ, di X sama dengan 6,5 meter itu, energi kinetiknya, kita kasih nama K2, itu sama dengan E total dikurangin 0. Karena di sini potensialnya 0. Berarti energi kinetiknya sama dengan energi total, full gitu. Itu sama dengan 16 Joule. Nah, dari sini kita bisa dapat kecepatannya. Yaitu setengah mv kuadrat sama dengan 16. Gitu. M-nya kan 0,2. Berarti 0,1 dibagi 16 jadi 160 ya. Berarti V kuadrat sama dengan 160, maka V-nya sama dengan akar 160, yaitu 4 akar 10 ya. Meter per second. Gitu. Itu kecepatannya. Nah, kalau titik baliknya di mana? Nah, tadi kayak yang aku bilang, titik balik itu kan titik dia di mana potensial sama kinetiknya itu berpotongan kan ya. Dia berpotongannya di mana? Ada 2 di sini. Di sebelah kiri, yaitu antara UC sama UA gitu, yang garis ini. Terus di sebelah kanan itu yang antara UD sama 0. Nah, buat nyarinya gimana? Ini kan berupa garis lurus ya. Dari yang ini berupa garis lurus. Ini juga berupa garis lurus kan. Nah, berarti buat nyari titik baliknya, itu kita bikin persamaan garisnya dulu. Buat nyari titik balik, cari persamaan garisnya. Nah, terus kalau titik balik itu kan dia energi totalnya itu sama dengan energi potensial kan. Energi total sama dengan energi potensial. Dia nggak punya energi kinetik di situ, di titik balik. Nanti dari persamaan garisnya, itu energi potensial sebagai bla bla bla, fungsi X gitu, fungsi posisi. Nanti kita substitusi UX-nya ini sama dengan energi totalnya. Nanti kita dapat X-nya berapa. Gitu. Nah, kayak contoh yang di kiri dulu. Yang di kiri kan dia garis antara ada di posisi antara UG sama UA.
kita ambil lagi aja. Nah, yang di kiri kan antara UG sama UA. UG itu nanti berapa? UG itu kok UG UC ya? UC 20 Joule. Terus UA tadi 9 ya, kalau nggak salah. Ya, 9. 9 Joule. Terus dia ada antara titik X sama dengan 1 meter sama X sama dengan 3 meter. Gitu. Berarti kita bisa pakai persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Subu Y-nya itu yang potensialnya, subu X-nya itu ya posisi di X-nya. Tinggal kita masukin aja. Masukin ketika Y-nya sama dengan 20, X-nya itu sama dengan 1. Berarti kita dapat 20 sama dengan M plus C. Terus ketika Y-nya sama dengan UA, yaitu 9, dia X-nya sama dengan 3. Berarti kita dapat 9 sama dengan 3M plus C. M plus C. Ya udah nih, tinggal kita substitusi eliminasi kan. Kita kurangin, dapat 11 sama dengan minus 2M. Berarti dapat M-nya, gradiennya itu adalah minus 11 per 2. Satuannya apa? Satuannya nggak ada. Ada, sorry. Satuannya adalah sama kayak satuan gaya, Newton. Karena kenapa? X itu kan sama kayak posisi ya. Posisi itu sama kayak setara sama perpindahan. Terus perpindahan dikalikan dengan gaya itu hasilnya bakal sama dengan energi. Kan sumbu Y-nya itu energi kan. Berarti gradiennya itu sama dengan gaya tadi. Satuan Newton. Terus tinggal nyari konstanta C-nya. Masukin ke salah satu, misalkan ke yang atas aja biar gampang. Berarti 20 sama dengan minus 11 per 2 plus C. Jadi C-nya sama dengan 40 dikurangi ditambah 11 berapa? 40 tambah 11, 51 ya. 51 per 2. Gitu. Maka nanti kita dapat persamaan garis yang menunjukkan energinya itu adalah MX plus C, yaitu minus 11 per 2X plus 51 per 2. Gitu. Nah, terus kan kita pengen nyari titik balik di sebelah kiri sini ya. Sebelah kiri itu persamaannya ini, berarti tinggal kita masukin idenya ketika di titik balik energi potensial sama dengan energi total. Berarti ini kita ganti sama energi totalnya, yaitu sama dengan 16 Joule. Kita masukin aja 16 sama dengan minus 11 per 2X plus 51 per 2. Gitu. Tinggal otak-atik aja persamaannya, berarti jadi 11 per 2X sama dengan 51, 32. 51 kurang 32 berapa? 51 kurang 32. 11, 9, 3, 4, 1. 19 ya? 19 per 2. 2-nya coret, berarti dapat X-nya itu ada di posisi 19 per 11. 19 per 11 itu kalau dikomain jadinya berapa? 1,72 ya? Nah, berarti titik baliknya yang di sebelah kiri ada di sini. Di 1,72 meter gitu. Nah, kalau di titik balik yang sebelah kanan gimana caranya? Ya sama, kita cari dulu persamaan garis yang ini berapa. Gitu. Kita cari persamaan garis yang ini berapa, masukin U-nya sama dengan energi total yang nanti dapat X-nya di berapa. Ya, kira-kira gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lu nggak? Masih bingung nggak kira-kira? Apa udah aman? Aman Kak, udah pernah dijelasin juga sama dosennya. Oh, udah pernah jelasin. Saya Ya, tapi yang Kakak lebih detail. Tinggal banyak latihan berarti ya.
Iya. Oke. Sebenarnya ada lagi properti lain ya selain cuma energi kinetik, energi potensial, terus energi total sama titik balik. Properti yang lain itu ini yang jenis kesetimbangan. Kan tadi aku sempat nyinggung titik setimbang ya. Titik setimbang itu yang ketika gradiennya 0, itu garisnya datar. Garisnya datar kan ini. Dari 1 ke 2, dari 3 ke 4, terus di puncak sini di 5. Di puncak di 5 sama dari sini ke 7 gitu. Habis itu dari 8 ke seterusnya. Itu kan garisnya datar-datar gitu ya, gradiennya 0. Nah, itu namanya titik setimbang semua itu. Tapi titik setimbang itu ada 3 jenis. Ini terakhir, bahasan terakhir sebelum jam 9. Titik setimbang itu ada 3 jenis. 3 jenis kesetimbangan. Yang pertama itu setimbang stabil. Yang kedua itu labil. Yang ketiga itu netral. Nah, kalau stabil itu ciri-cirinya gimana? Kalau misalkan kita ganggu, nanti dia bakal geraknya osilasi. Kalau kita ganggu, kita toel gitu, kita osilasi itu gimana geraknya bolak-balik ya pegas. Pegas itu kan kalau lagi diem nggak ngapa-ngapain gitu. Itu setimbangnya setimbang stabil namanya. Terus kita kasih gangguan, misalkan kita tarik sedikit atau kita dorong sedikit. Nanti pas kita lepas dia bakal gerak osilasi. Osilasi itu gerak bolak-balik, getar gitu. Atau bandul kalau digantung diem aja itu lagi setimbang stabil sebenarnya. Kalau kita geser sedikit, kasih ketinggian, terus dilepas, kan dia bakal berayun kan. Nah, itu berosilasi namanya. Kalau labil itu ketika kita diganggu, dia nggak balik lagi. Dia bakal bergerak terus. Bergerak, dipercepat. Kayak contohnya gimana? Kayak contohnya ini ada bukit atau mangkok dibalik gitu ya, berbentuk setengah bola. Nah, di atasnya kita kasih bola kecil nih. Ini kalau bola kecilnya ditoel, dia bakal ngegelinding kan, entah itu ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini bergeraknya tuh bakal kalau dia ke kanan dia bakal ke kanan terus dan gerakannya dipercepat terus gitu. Kecepatannya bakal nambah terus. Kalau ke kiri, dia bakal geraknya ke kiri terus dan gerakannya dipercepat. Nah, kalau netral ini sama kayak hukum 1 Newton. Dia antara diam, kalau kita toel dia tetap diam gitu. Atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kayak misalkan gini aja. Kayak misalkan ini bola tapi di lantai yang datar dan lantainya ini licin. Ini kalau kita nggak apa-apain ya udah dia diam terus kan selamanya gitu. Nah, ini kesetimbangannya netral gitu. Terus kalau misalkan kita kasih gangguan ke kanan gitu, ya udah dia bakal gerak ke kanan selamanya. Tapi kecepatannya konstan. Gitu. Nilai arahnya konstan, besarnya konstan. Ini jenis kesetimbangan. Nah, kalau di kurva, cara nyari jenis kesetimbangan gimana? Pakai turunan kedua. Kalau misalkan dia setimbangnya stabil, dia turunan keduanya, tadi, turunan kedua energinya, du per dx-nya itu, tapi turunan kedua ya, itu nilainya lebih besar dari 0. Besar apa kecil? ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kalau yang kurva cekung atas, pokoknya itu kurvanya cekungnya ke atas gitu. Cekung atas. Kurvanya cekung. Kayak contohnya di grafik ini tuh yang ini. Nah, ini. Yang di sekitar sini atau sekitar sini dia kan kurvanya terbukanya ke atas gitu ya. Jadi ntar bakal ada titik baliknya. Nah, kalau misalkan dia kesetimbangannya labil, dia ini kurvanya cembung atau turunan kedua energi terhadap posisinya itu kurang dari 0. Ini kurvanya cembung. Kurva cembung tuh di mana? Kayak gini nih yang di titik sini, yang di puncak sini nih. Ini kan cembung ya bentuk kurvanya kayak gitu. Nah, ini setimbangnya labil.
Nah, kalau yang netral gimana? Kalau netral itu kurvanya datar. Netral, dia kurvanya datar atau turunan keduanya itu 0, sama dengan 0. Kurvanya datar. Kok gitu ya? Gitu. Nah, yang datar tuh di mana? Nih, antara ini yang di sini nih. Yang di sini kan datar nih, ini datar. Terus di sini ini datar, di mana lagi di bawah sini datar, di atas ini datar gitu. Nah, ini setimbangnya netral semua gitu. Dia bergerak ya, tapi gerakannya kecepatannya konstan gitu. Oke. Yaudah gitu aja bahasan malam ini. Sebelum aku tutup, ada yang mau ditanya lu nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ya sekian aja dari aku. Apa sih namanya? Kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Oh ya, soal kuis kemarin taruh di grup aja, nanti aku bikinin pembahasan itu yang tertulis ya kalau sempat. Terus ya udah gitu aja. Nanti ini kayak biasa rekaman sama catatan sama yang pembahasannya aku taruh di drive kita. Oke, dari aku Oke, sekian. Kak. Makasih. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Udah boleh live, silakan.